Hai everyone, bertemu lagi dengan Fisik Easy. Dalam materi gerak lurus di part 1 ini yang kita bahas adalah tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya di SMP kalian sudah belajar mengenai gerak lurus. Direview kembali bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda. Di SMP kalian sudah dijelaskan bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Sementara perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda diukur dari posisi awalnya. Jadi jarak dan perpindahan ini berbeda. Jadi kalau perpindahan itu vektor, sementara kalau jarak itu skalar. Itu waktu di SMP ya. Kemudian kelajuan dan percepatan. Sama 11-12 dengan jarak dan perpindahan. Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, sementara kecepatan itu besaran vektor. Sama halnya dengan perlajuan dan percepatan. Perlajuan itu besaran skalar dan percepatan besaran vektor. Banyak sekali contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari kendaraan, manusia, maupun hewan yang bergerak. Gerak merupakan perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan tertentu. Gerak lurus adalah gerak suatu objek pada lintasan berupa garis lurus. Jenis gerak ini kita sebut juga sebagai gerak translasi. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Perbedaannya yaitu kalau pada gerak lurus beraturan, kecepatan gerak bendanya bernilai konstan. Kecepatan itu diberi lambang V yang artinya velocity, jadi konstan atau tetap ya. Sementara pada gerak lurus berubah beraturan, besaran yang bernilai tetap adalah percepatannya. Percepatan ini dilambangkan dengan A, acceleration, yaitu bernilai konstan. Jadi itu perbedaannya. Sementara pada gerak lurus beraturan ini, karena kecepatannya konstan, otomatis percepatan A-nya bernilai 0. Ya. Sementara pada gerak lurus berubah beraturan ini, karena percepatannya bernilai konstan, maka kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan secara terpisah. Seperti namanya, gerak lurus beraturan pengertiannya yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kemudian pada gerak lurus kita mengenal suatu persamaan matematis yaitu S sama dengan V dikali T. Persamaan S sama dengan V dikali T, ini S-nya hanya untuk jarak ya. Jadi S ini hanya untuk besaran jarak. Kemudian V-nya adalah kelajuan. Seperti yang di awal tadi, jarak berbeda dengan perpindahan, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk mencari kecepatan, maka persamaannya bisa kita tulis dengan delta X dikasih tanda vektor di atasnya sama dengan V dikasih tanda vektor di atasnya dikali T. Persamaan ini berlaku untuk mencari perpindahan dan kecepatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek lagi pemahaman kalian untuk membedakan antara jarak dan perpindahan. Aku punya lintasan melingkar seperti ini. Di sini posisi A, di sini posisi B, di sini posisi C.
jarak keseluruhan adalah, jadi jarak satu lingkaran secara keseluruhan ini adalah 800 meter. Di mana A ke B itu 400 meter, sementara B ke C itu jaraknya 200 meter, dan C ke A juga 200 meter. Jika ada sebuah benda bergerak dari posisi A ke posisi B bergeraknya, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa jaraknya bernilai 400 meter. Berapa perpindahannya? Perpindahannya dapat kita tulis 400 meter juga. Kenapa? Karena kalau jarak itu kan panjang lintasan keseluruhan yang ditempuh oleh benda. Sementara perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dihitung dari posisi awal benda tersebut. Posisi awal benda itu di A, posisi akhirnya di B. Maka dari A ke B jaraknya adalah 400 meter, berarti jarak dan perpindahan bernilai sama. Nah, berbeda halnya ketika bendanya itu bergerak dari posisi A ini, kemudian stop di posisi C. Ketika benda bergerak dari posisi A ke posisi C, maka jaraknya akan bernilai 400 ditambah 200, 600 meter. Sementara perpindahannya bernilai, kita lihat posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Berarti jarak yang perpindahannya itu berapa? 200 meter. Berarti perpindahannya 200 meter. Itu konsep untuk jarak dan perpindahan pada kasus seperti di gambar ini. Sekarang untuk kasus ketika bendanya bergerak lurus. Di sini aku punya lintasan AB. Mula-mula benda bergerak dari posisi jarak A ke B ini kita anggap jarak A ke B ini 400 meter misalnya. Nah, bendanya mula-mula bergerak dari A ke B. Jadi dia bergerak dari A ke B. Di sini bisa kita ketahui jarak yang ditempuhnya adalah 400 meter. Sementara perpindahannya sama 400 meter juga. Tetapi, kasus yang berbeda ketika bendanya sampai ke B, kemudian berbelok lagi dan berhenti di tengah-tengah antara A dan B. Anggap sebagai titik C. Maka dari sini bisa kita lihat jarak yang ditempuhnya adalah 400 ditambah 200, 600 meter. Sementara perpindahannya bernilai jarak yang ditempuh ke posisi akhir benda tersebut di C. Di sini 200 meter. Berarti perpindahannya 200 meter. Semoga paham ya untuk perbedaan jarak dan perpindahan. Soal, di sini ada sebuah benda bergerak ke utara sejauh 4 meter dalam waktu 3 sekon. Kemudian, benda berbelok ke timur sejauh 3 meter dalam waktu 2 sekon. Tentukan A. Jarak tempuh benda, B. Perpindahan benda, C. Kelajuan, dan D. Kecepatannya. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa membuat sketsa garis kerja gaya ini. Ya, garis kerja gaya ini terhadap arah-arah geraknya. Pertama, benda bergerak ke utara sejauh 4 meter. Anggap atas itu utara ya. Di sini 4 meter. Kemudian, dari utara ternyata bendanya itu belok ke timur sejauh 3 meter. Ke timur, timur itu sebelah kanan, 3 meter. Pertanyaan yang A, jarak tempuhnya. Ingat, jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi, jarak tempuhnya adalah S sama dengan 7 meter. Jelas ya, 4 ditambah 3. Untuk yang B, kita mencari perpindahan benda. Untuk mencari perpindahan benda, kita harus mengetahui posisi awal dan posisi akhir benda. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di sini. Posisi awalnya anggap titik A dan posisi akhirnya anggap di titik B. Berarti perpindahannya adalah garis miringnya ini. Berarti kita bisa menyelesaikan delta X dengan menggunakan konsep Pitagoras, yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, yaitu 5 meter. Kemudian, yang bagian C, kita bisa mencari kelajuan. Ingat, konsep kelajuan S
Persamaan kelajuan S sama dengan V dikali T. S-nya 7 meter, V-nya yang kita cari, T-nya 5 sekon. Ya, karena dari dari posisi ke utaranya tadi kan 4 meter dalam waktu 3 sekon, kemudian 2 sekonnya ditempuh ketika berbelok ke titik selanjutnya ya, titik akhir ke timur tadi. Berarti dikali 5. Jadi V-nya sama dengan 7/5 meter per sekon. Kemudian, untuk yang bagian D, kita mencari kecepatan. Konsep kecepatan, kita harus mengetahui itu vektor, berarti V dikali T. Delta X-nya 5, V-nya yang kita cari, T-nya 5. Jadi, kecepatannya adalah 5 dibagi 5, atau langsung aja kita tulis 1 meter per sekon. Gitu. Kemana arahnya? Arahnya menuju ke barat daya. Seperti itu. Untuk grafik pada GLB, ada bermacam-macam ya, tergantung dari konteksnya. Untuk grafik jarak atau perpindahan bisa juga terhadap waktu. Jika jarak mula-mulanya dihitung dari titik 0, maka grafiknya seperti ini. Dia berupa garis lurus yang menyatakan perbandingan lurus antara jarak dan waktu. Jika bendanya itu bergerak dari jarak tertentu, maka grafik jarak terhadap waktu akan berubah. Misalnya jarak awalnya itu di sini ya, S0-nya. Maka dia seperti ini grafiknya. Ya, tapi tetap lurus ke atas. Itu grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu, V terhadap T, maka grafiknya seperti ini. Dia berupa garis datar. Kenapa? Karena kecepatannya konstan pada saat T awal. Maupun sampai T akhirnya itu selalu konstan. Kemudian jika dalam soal pilihan ganda, kalian dinyatakan dengan pilihan yang mana ada grafik percepatan terhadap waktu, itu bisa juga ya. Intinya pada GLB itu percepatannya itu bernilai 0. Maka grafik percepatan terhadap waktunya akan menjadi seperti ini nih. Dia menempel dengan titik T. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa percepatannya bernilai 0. Gerak lurus berubah beraturan. Sesuai dengan namanya, maka gerak lurus berubah beraturan ini secara pengertiannya yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Artinya apa? Karena kecepatannya berubah secara beraturan, maka akan muncul yang namanya percepatan dan perlambatan. Percepatan dan perlambatan itu dibedakan dari asal kecepatannya ya, dibedakan dari kecepatannya. Kalau perubahan kecepatannya itu menyatakan peningkatan, maka akan muncul yang namanya percepatan. Kemudian, jika perubahan kecepatan itu makin menurun, alias minus, maka kita sebut sebagai perlambatan. Ya, jadi ciri dari gerak lurus berubah beraturan itu selain kecepatannya berubah secara beraturan, memiliki percepatan. Jadi percepatannya tidak sama dengan 0, seperti itu. Persamaan matematis dari gerak lurus berubah beraturan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Di sini kita menghubungkan antara kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan, dan waktu. Jadi persamaannya seperti ini jika di dalam soal ditemukan variabel 4 ini. Kemudian persamaan kedua pada GLBB yaitu persamaan jarak ya. S sama dengan S0 jika jarak awalnya ada, kemudian ditambah kecepatan awal dikalikan T ditambah setengah A percepatan dikali T pangkat 2. Ini jika dan hanya jika bendanya itu memiliki jarak awal. Ya. Kemudian persamaan lain yang biasa digunakan pada gerak lurus berubah beraturan yaitu persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali percepatan dikalikan jarak. Seperti ini. Jadi, pada gerak lurus berubah beraturan itu akan kita bagi pembahasan ini menjadi dua gerakan, yaitu gerak benda yang dipercepat dan gerak benda yang diperlambat. Nanti, dalam penerapan
persamaan matematisnya itu, kalau yang ini tadi kan untuk kasus percepatan. Nanti kalau untuk perlambatan, tanda minusnya ini, aku ganti warna dulu. Jadi tanda plusnya ini, tanda plus yang di depan dari A ini, nanti berubah menjadi minus ya. Berubah menjadi minus untuk kasus diperlambat. Jadi untuk kasus perlambatan, nanti rumusnya itu berubah menjadi negatif gitu aja. Oke, nah sekarang keterangannya, V0 itu adalah kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Kemudian S dapat kita katakan sebagai jarak, boleh juga perpindahan. Jadi kalau misalnya dalam soal itu perpindahan, S-nya ini diganti dengan delta X ya. Satuannya meter, kemudian A ini percepatan, A acceleration atau percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Jangan lupa setiap kalian mengerjakan soal selalu disertai dengan satuan. Kemudian VT adalah kecepatan akhir. Satuannya juga meter per sekon dan T adalah waktu, time ya. Waktu satuannya di sini sekon. Nah, untuk grafik pada GLBB sendiri, itu ada 3, tergantung dari besaran yang kita bandingkan. Misalnya, percepatan terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan jarak terhadap waktu. Untuk grafik percepatan terhadap waktu, ingat pada GLBB, percepatannya konstan, maka grafiknya itu lurus mendatar seperti ini. Kemudian, untuk grafik kecepatan terhadap waktu, maka grafiknya itu seperti ini. Dengan catatan, kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian, grafik yang lain adalah jarak terhadap waktu. Jadi, dia itu melengkung ke atas seperti ini. Ya, di sini panahnya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada seorang atlet balap sepeda dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam dalam suatu sesi latihannya. Jika percepatan kayuhan sepedanya 20 km per jam, tentukan panjang lintasan yang ditempuh atlet itu dalam waktu 2 jam. Oke, di sini kita bisa melihat variabel yang diketahui. Yang pertama adalah kecepatan awal 10 km per jam. Kecepatan awal V0 ya. Kemudian di sini percepatan kayuhan sepedanya 20 km per jam, itu sebagai A. Karena positif berarti percepatan ya, 20 km per jam pangkat 2. Ini lupa kuadratnya. Kemudian tentukan panjang lintasan yang ditempuh atlet itu dalam waktu 2 jam. Berarti waktunya adalah 2 jam. Sementara yang ditanyakan adalah berapakah panjang lintasan S-nya. Ingat, dalam persamaan GLBB tadi kita menemukan 3 persamaan umumnya, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Dan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Sekarang kita lihat variabel yang diketahui. Di sini ada V0. Semuanya ada V0 ya. Kemudian di sini ada percepatan. Kita cek percepatannya seperti ini, ada semua. Ini untuk bagi kalian yang bingung menggunakan rumus. Jadi kita tinggal melihat. Kadang-kadang ada siswa yang hafal rumusnya tapi belum bisa menerapkan ke dalam soal. Jadi ini aku kasih tipsnya. Ya, tips yang pertama itu menentukan variabel yang diketahui, kemudian matchkan dengan rumus yang ada. Kemudian di sini ada T. Nah, ini ada T juga ya, ada T, tapi yang di sini nggak ada T. Berarti rumus ketiga nggak bisa dipakai. Kemudian yang ditanyakan S. Persamaan kedua nggak ada S-nya, berarti tidak bisa kita gunakan. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus pertama, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Oke, kita masukkan saja persamaannya. V0-nya 10. Oh ya, dalam soal ini kita lihat satuan yang digunakan itu sama, yaitu dalam kilometer per jam. Jadi nanti hasil akhirnya dalam kilometer, boleh ya. Nanti dalam kilometer. Jika diminta dalam meter, tinggal mengubah hasil akhirnya kilometer diubah ke meter, dikonversikan bahasa fisikanya. Jadi V0-nya di sini 10, waktunya 2, ditambah setengah dikali 20 dikali 2 pangkat 2. 20
ditambah ini 10 ya, sisanya 2 pangkat 2, 4 kali 10, 40. Jadi jawabannya adalah 60 km. Kalau diubah ke meter menjadi 60.000 meter. Ya, contoh soal yang kedua. Di sini ada grafik hubungan antara kecepatan V terhadap waktu T dari dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Dari grafik ini, pernyataan-pernyataannya, yang pertama, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. 2. Percepatan mobil A lebih besar dibandingkan percepatan mobil B. 3. Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat dibandingkan mobil B. 4. Mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 sekon. Tentukan pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita analisis satu persatu. Grafik ini merupakan grafik GLBB. Kenapa? Karena kita lihat ada peningkatan kecepatan. Nah, pernyataan nomor 1, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60, saya anggap salah. Kurang tepat ya. Kenapa? Karena baik mobil A maupun mobil B sama-sama mengalami gerak GLBB dipercepat. Di sini bisa kelihatan grafiknya kecepatannya meningkat. Nah, sehingga dalam soal juga tidak disampaikan bahwa waktunya itu ditentukan, tidak ada. Sehingga pada detik ke-60, kedua mobil ini masih mengalami peningkatan kecepatan. Kecuali dalam soalnya ditentukan waktu berakhirnya atau waktunya sudah ditentukan, seperti itu. Jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, percepatan mobil A lebih besar dibandingkan percepatan mobil B. Ingat, percepatan itu sendiri merupakan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktunya. Atau dengan kata lain, kalau dalam bentuk grafik, percepatan itu merupakan tangensial, fungsi tangen dari kemiringan sudutnya. Jadi theta itu gradien atau kemiringan garis. Ya. Sekarang kita lihat, grafik A, garis A memiliki kemiringan, nanti kita bandingkan dengan garis B ya. Nah, yang mana yang paling besar sudutnya? A atau B? Dari sini bisa kelihatan bahwa garis A lebih miring atau sudutnya lebih besar dibandingkan sudut dari garis B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percepatan mobil A lebih besar dibandingkan percepatan mobil B. Jadi pernyataan 2 benar. Kemudian pernyataan 3, mobil A menempuh perjalanan lebih dekat dibandingkan mobil B. Karena di sini menyatakan dekat jauhnya, berarti kita hubungkan dengan besaran jarak ya. Nah, jarak kalau dalam soal grafik seperti ini, pengertiannya adalah luas di bawah grafiknya. Jadi kita lihat, garis A itu berada atau terletak di bawah garis B. Sehingga luas di bawah garis itu memiliki nilai yang lebih kecil. Sehingga garis A itu atau jarak dari A itu lebih kecil dibandingkan jarak mobil B. Sehingga pernyataan 3 itu benar. Ya, jadi pernyataan 3 benar. Luas di bawah garis A itu lebih kecil. Kemudian, yang pernyataan 4, mobil A dan B bertemu setelah menempuh jarak 40 sekon. Itu pasti acuannya ke sini. Pasti kalian, sebagian dari kalian berpikir, oh pernyataan 4 itu benar. Sekarang kita analisis. Pada detik ke-40, mobil A dan mobil B mempunyai kecepatan yang sama. Artinya, kalau titik temunya di sini, itu artinya kecepatannya yang sama. Tetapi jaraknya masih berbeda. Kenapa? Tadi kan jarak itu luas yang diarsir di bawah garis. Tuh. Apakah sama? Berbeda kan? Garis A itu memiliki luas lebih kecil dibandingkan garis B. Sehingga jarak tempuhnya berbeda. Syarat dari bertemunya, jadi syarat bertemu itu jaraknya sama. Nah, sementara ini jaraknya berbeda. Jadi pernyataan 4 itu salah. Yang benar adalah pernyataan 2 dan pernyataan 3. Berikut ini contoh soal yang bisa kalian kerjakan dan jawabannya kalau ketemu tulis di komen ya. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di part 2. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. See you next video.